Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, kita mohon pertolongannya, dan kita mohon ampunan kepadanya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Baik. Insya Allah untuk malam ini kita akan sharing tentang kesehatan, ya, kaitannya dengan antibodi. Jadi 5 pilar pembentuk antibodi, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang tahu antibodi kira-kira apa gitu? Sering kita dengar mungkin ya, barangkali ya, antibodi. Secara gambarannya apa? Gambaran gampangnya kita menjelaskan. Daya tahan tubuh, ya, imunitas daya tahan tubuh. Nah, baik. Oke. Kita akan kaji bersama tentang apa itu antibodi, kemudian bagaimana prinsip kita menjaga antibodi tubuh itu sendiri. Oke. Supaya lebih mudah kita menggunakan whiteboard ya, biar lebih gampang aja. Oke. Yang jadi pembicaraan kita berarti tentang manusia. Ya, ada dimensi manusia. Ada jasad, kemudian ada ruh. Betul? Ya. Nah, oke. Kita bahas satu persatu. Ya. Jasad ini, ya, nanti ada organ dalam dan organ gerak. Apa contohnya organ dalam? Oke, ya, organ dalam, ya. Jantung, paru-paru, ginjal, ya, hati, kandung, empedu dan sebagainya. Itu organ dalam. Nah, kalau organ luar, organ gerak, ya, tangan, kaki, leher, ya, organ gerak untuk gerak. Nah, organ dalam ini, ya, selalu terkait dengan sistem cerna. Yang bertanggung jawab, ya, sistem cerna dan metabolisme. Sistem cerna dan metabolisme. Nah, sistem cerna, metabolisme berarti makan minum yang masuk, betul tidak? Ya, makan minum yang masuk. Terus bagaimana prosesnya nanti di dalam tubuh. Nah, maka kuncinya di sini. Kuncinya ada di lambung dan usus. Kuncinya 2 organ itu, lambung dan usus. Jadi kalau lambungnya bagus, karena pintu masuknya kan dari mulut, kemudian kerongkongan segala macam kan. Nah, lambung. Terus yang bawah ada usus. Kuncinya di situ. Maka kalau lambungnya bagus, berarti otomatis selanjutnya juga akan baik. Maka tergantung dari apa yang masuk, makan minuman apa yang masuk. Nah, ini sistem cerna. Kuncinya di sini.
maka dia akan menghasilkan apa yang namanya darah. Jadi bagus tidaknya, kuat lemahnya, ya, sehat enggaknya tergantung dari nanti kualitas darah. Makanya sering dilakukan untuk cek darah. Betul nggak? Pemeriksaan laboratorium segala macam di sini. Darah ini nanti terkait dengan apa? Kualitas dan kuantitas. Ya, kualitas dan kuantitas. Kuantitas itu berarti lebih ke jumlah ya. Jumlah, volume itu kuantitas. Kalau kualitas itu berarti lebih ke arah bentuknya. Bentuk, fungsinya dan lain-lain. Ini kaitannya nanti dengan darah. Salam. Nah, dia berada di sirkulasi darah. Ya. Sirkulasi darah. Maka di sini lewat pembuluh darah. Jadi kuncinya adalah darah itu dia harus sehat terlebih dahulu, baik kualitasnya atau kuantitasnya. Ini kunci yang pertama. Ya, maka dia ya, harus tersirkulasi lancar. Ya. Tidak boleh kurang. Ya, berarti kalau kita berbicara kuantitas darah lebih ke jumlah. Ya, kurang atau lebih. Ya, sama-sama bermasalah enggak? Kalau kurang harus tambah darah, betul? Betul kan? Nah, kalau lebih donor darah. Ya, betul. Nah, kuncinya dia di sini. Ya, maka darah itu selain tadi kuantitas juga kualitasnya. Karena apa? Dia membawa zat nutrisi, membawa oksigen. Dia beredar di pembuluh darah. Maka dia harus bersirkulasi. Karena apa? Seluruh tubuh, sel dan jaringan harus mendapat pasokan darah. Karena dia kuncinya di sini dia membawa oksigen kan? Oksigen sama zat nutrisi, makanan. Ya. Membawa makanan. Selain itu, dia juga nanti membawa sisa-sisa zat makanan. Ini fungsi dari darah. Sampai sini jelas yang pertama? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, jadi kuncinya yang pertama adalah apa? Bersihnya darah dulu. Ya, kuantitasnya sama kualitas darahnya. Dan dia harus bersirkulasi lancar. Ya, bersirkulasi lancar. Kadang ada darah itu yang dia berhenti, stagnasi, macet. Otomatis pasokan oksigen sama nutrisi terpenuhi enggak? Kurang. Maka juga itu akan bermasalah. Nah, kuncinya kembali lagi di sini. Sehatnya lambung dan usus. Ya. Ini yang pertama. Nah, di dalam usus ini ada yang namanya bakteri pengurai atau flora usus. Flora usus. Flora usus ini dia juga kaitannya apa? Dengan nanti antibodi. Nanti kita akan jelaskan. Kaitannya juga dengan antibodi. Karena apa? Dia membentuk antibodi. Membentuk
beberapa vitamin. Kaitannya juga dengan proses nanti makanan, karena sumber darah itu sumbernya dari makan minum. Ya, ini sumber darah. Jadi kita berbicara kalau sumber darah, oke, di sini. Makan minum. Ini yang menjadi dari sumber darah. Baik nanti kaitannya dengan kuantitasnya atau kaitannya dengan kualitas. Jadi kalau sudah terpenuhi kualitas kuantitasnya, maka sirkulasi dia juga harus lancar. Jelas sampai di sini? Yang pertama adalah darah. Oke? Jadi kuantitasnya cukup, ya, kualitasnya juga bagus dan bersirkulasi lancar, sehingga semua sel, semua jaringan, seluruh bagian tubuh itu dia mendapatkan nutrisi dan oksigen. Oke, kuncinya di mana? Kesehatan sistem cerna. Maka makan yang halal dan thayyib. Ya, kemudian apa lagi? Kuncinya di sini. Makan sesuai dengan mengikuti cuaca atau musim. Ya. Kemudian mengunyah yang lembut. Ya, itu salah satunya. Banyak sekali faktor. Termasuk nanti ada juga, insya Allah mungkin bisa pertemuan berikutnya kita bahas tentang kaitannya dengan makanan, kemudian kaitannya dengan jam-jam kerja organ yang ada di dalam tubuh. Karena apa? Ini bersinambungan yang seperti ini. Oke, jelas ya. Jadi satu organ bermasalah, ya, satu organ bermasalah. Contoh misalnya paru-paru akan bermasalah semuanya, enggak? Akan bermasalah semuanya. Karena tubuh ini satu kesatuan, jasad ini satu kesatuan. Ini yang pertama. Oke. Kemudian organ gerak. Kalau organ dalam tadi kuncinya di sini ya, sistem cerna ya, di sini. Organ gerak, ya, dia kuncinya berada di tulang belakang. Ya, tulang belakang. Nah, di dalam tulang belakang ini nanti di situ terkait dengan otot rangka, ya. Kemudian saraf, ya. Ada meridian juga, ya. Ini terkait dengan getah bening. Maka kuncinya juga sama, dia harus lancar. Ya. Jadi bagaimana kelenjar getah bening ini, dia juga harus lancar. Kuncinya di situ. Nah, sebelum kita kaji lagi, ya, apa sih fungsinya? Kalau darah tadi kan membawa oksigen, betul nggak? Membawa oksigen sama zat nutrisi. Supaya apa? Sel-sel, ya, semua bagian tubuh itu dia mendapat nutrisi. Nah, kalau getah bening itu dia salah satunya membentuk antibodi tadi.
atau sel yang sudah mati. Ya, sel yang sudah mati, sel tumor, ya, sel kanker, kemudian termasuk patogen. Patogen itu bakteri, virus dan teman-temannya. Ya. Jadi selain membentuk sirkulasi, ya, sirkulasi respon imunitas, ya, kelenjar getah bening itu juga apa? Membawa tadi sel-sel yang sudah mati. Maka dia harus lancar. Ya, dia harus lancar. Kalau tidak lancar, munculnya apa? Biasanya benjolan. Iya. Benjolan di kelenjar getah bening. Maka biasanya kalau pada kasus-kasus peradangan, ya, mungkin paling gampang untuk anak-anak biasanya, ya, kalau demam, ya, kemudian biasanya apa? Ketiak, kemudian apa lagi? Lipat paha, leher, ya, ada benjolan kan? Betul? Muncul. Karena apa? Berarti sirkulasi tidak lancar. Ada patogen di situ, bakteri atau virus. Otomatis antibodi lemah enggak? Antibodi akan turun. Ya, antibodi akan turun. Maka kuncinya adalah apa? Kaitannya dengan ini, tulang belakang. Tadi, kesehatan tulang belakang. Nah, di situ ada otot, rangka dan lain-lain. Maka kalau di sini kuncinya dari makan minum, ya, kuncinya adalah makan minum. Kalau di sini kuncinya adalah gerak. Paham sampai di sini? Jelas? Ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau darah tadi, ya, di sini kuncinya di makan minum yang sehat. Sehat, penuh gizi dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian sesuai juga dengan musim saat itu. Ya, ini kuncinya. Kalau kelenjar getah bening, bagaimana supaya dia lancar, supaya dia sehat? Maka kuncinya adalah apa? Gerak. Ya, karena itu kaitannya dengan otot rangka, ya, otot-otot. Kemudian kaitannya dengan saraf, saluran energi, meridian, sama sendi-sendi. Nah, ini yang harus digerakkan. Kalau tidak gerak, maka yang terjadi adalah apa? Macet kan? Macet lama-lama, ya. Misalnya nih di jalan sini, ya, contoh misalnya ada mobil yang berhenti, ya, yang belakangnya otomatis bisa nggak? Ya, lama-kelamaan numpuk nggak? Macet di situ. Ya, jadi yang dari sana juga jadinya mau ke sini nggak bisa, yang dari sini ke sana juga nggak bisa. Macet, berarti apa? Tidak lancar. Maka apa? Harus gerak kan? Harus jalan. Maka kuncinya dia di situ. Ya, paham sampai di sini? Nah, gerak ini, gerak dia akan menghasilkan apa? Panas pasti. Gerak akan menghasilkan panas, energi kan? Betul? Nah, sifat panas ini, ya, dia akan menggerakkan sirkulasi. Sifat panas ini, dia akan mendorong, menggerakkan sirkulasi. Ya. Maka cenderung kalau di musim panas, ya, berkeringat kan? Keringat keluar. Tapi kalau musim dingin cenderungnya apa? Pori-pori menutup. Ya. Pori-pori menutup, macet di situ. Sama seperti di dalam tubuh. Nah, sifat panas ini, gerak ini pun dia juga akan mendorong darah untuk bersirkulasi. Paham sampai di sini? Ya, maka sesuatu yang sifatnya dingin, ya, sesuatu yang sifatnya dingin, maka dia akan memacetkan atau menghambat sirkulasi. Contoh apa? Oh, es teh. Ya, ya, tadi udah bener ya. Ya. Jadi es, ya, jus dan lain-lain. Ada nggak minum es kemudian berkeringat? Nggak ada kan? Ya. Malah jadinya munculnya apa? Kadang pusing kan?
pusing. Karena apa? Sirkulasi darah nggak lancar. Pembuluh darah dia menyempit. Kalau sifat dingin itu menyempitkan. Sifat dingin itu menyempit. Ya, mengecil. Jadi misalnya pipa pembuluh darah ketemu misalnya udara dingin, ya, ruangan ber-AC atau itu kan dari luar. Ya, udara dingin, hujan, kemudian di ruang AC itu kan dari luar. Ya, kalau misalnya minum es berarti dari dalam. Lebih cepat mana? Luar atau dalam? Dalam kan? Atau bisa dapat dua-duanya. Nah, maka pembuluh darah jadi akan menyempit. Kalau pembuluh darah menyempit, maka sirkulasi darah lancar atau enggak? Ya, enggak kan? Karena apa? Jalannya jadi menyempit. Nah, sirkulasi limfatik juga akan menyempit enggak? Menyempit. Maka biasanya rata-rata benjolan yang terjadi ya di saluran sistem limfatik ini cenderungnya adalah apa? Orang yang malas gerak. Atau suhu tubuhnya dia jarang panas. Ya, sudah mungkin hobinya suka yang dingin, jarang gerak, kerjanya di ruang yang ber-AC. Nah, maka sirkulasi limfatik dia akan terganggu. Ya. Kalau terganggu berarti antibodinya ya otomatis akan menurun. Ya. Dia tidak bisa bersirkulasi atau tidak bisa terbentuk. Ya. Kemudian ya, sel-sel yang mati, sel tumor, bakteri, virus dan lain-lain tidak bisa dibuang di situ. Nah, ini kuncinya. Jadi kita sudah ketemu. Yang pertama apa? Darah, ya. Sirkulasi darah itu supaya lancar, ya. Yang kedua itu kelenjar limfe, sirkulasi limfatik. Bagaimana dia lancar? Kuncinya dengan gerak. Oke. Nah, kemudian kalau ini flora usus ini dia harus seimbang. Seimbang. Ya. Maka ada beberapa, misalnya contoh golongan antibiotik, ya, dia juga akan mematikan flora usus ini. Oke. Berikutnya, nah, di sini ada jiwa. Antara ruh dan jasad ini dia ada jiwa. Nah, jiwa ini pikiran, kesadaran, ya, termasuk apa? Emosi. Itu kaitannya dengan jiwa. Ya. Nah, kalau darah di sini sistem cerna. Ya, darah ini sistem cerna. Kalau organ gerak itu tulang belakang, ya. Kalau di sini pikiran atau emosi, dia kuncinya ada di hati atau liver. Ya. Maka ini hubungannya dengan apa? Energi. Kaitannya dengan energi. Energi, sirkulasi energi. Ya, emosi kan ada emosi yang stabil. Stabil itu tenang. Ya, kalau stabil, tenang, pikirannya juga tenang, sirkulasi lancar. Ya, sirkulasi lancar. Tapi kalau ada kecemasan, cemas, kemudian apa? Depresi, macet nggak? Macet.
Maka ketika macet, maka seperti tadi, lama-lama muncul benjolan atau tumor. Nah, jadi adanya benjolan atau tumor itu ya, penyebab yang paling banyak, paling besar itu adalah apa? Depresi atau stres. Karena apa? Itu aliran energinya ya, dia gak lancar, jadinya macet. Lama-lama tidak tertangani, muncul benjolan. Nah, maka banyak terjadi biasanya pada perempuan. Ya, perempuan. Biasanya kalau yang cenderung kan karakter orang berbeda-beda ya. Ada yang dipikir, ada yang enggak. Ya, ada yang so must go on segala macamnya. Jadi biasanya sebelum menstruasi cenderungnya apa? Muncul benjolan. Mohon maaf, biasanya berada di sekitar payudara. Nanti begitu menstruasi selesai, benjolan itu hilang sendirinya. Ya. Atau mau ujian, muncul benjolan. Begitu selesai, tanpa diobatin, benjolan itu juga akan hilang dengan sendiri. Berarti ini kaitannya dengan apa? Depresi, cemas. Ya. Depresi, cemas. Ya. Maka berarti kuncinya adalah apa tadi? Tenang. Ya, emosinya stabil. Maka di Islam itu sendiri kan nggak boleh marah lebih dari 3 hari, betul? Nggak boleh bersedih lebih dari 3 hari. Karena apa? Nanti akan mengguncang organ-organ yang terkait. Ya, akan mengganggu organ-organ yang terkait. Maka gembira juga tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, karena apa? Dia nanti akan mematikan jantung atau mengganggu organ jantung. Kesedihan akan mengganggu organ paru-paru. Ketakutan akan mengganggu organ ginjal. Nah, jadi itulah tubuh. Jadi tubuh itu ada jasad, ada jiwa. Maka itu terkait. Fisik pasti akan mempengaruhi ke mental, ke emosi. Emosi pasti akan mempengaruhi ke fisik. Maka kadang kita dapatkan ketemu pasien ini segala macam ya, diperiksa laboratoriumnya, radiologi segala macam dalam kondisi semuanya dalam batas normal. Artinya tidak ditemukan kelainan dan lain-lain. Nah di situ. Nah ternyata apa? Gangguannya ada di psikisnya. Atau ada beberapa yang memang nanti tidak teridentifikasi. Nah di situ. Maka kita berbicara soal tubuh ya. Jadi tidak bisa kita berbicara hanya satu organ tertentu, tidak bisa. Ya, karena apa? Saling terkait. Saling terkait. Ya. Misalnya kaki kesandung kemudian apa berdarah, otomatis semua tubuh merasakan sakit nggak? Ya. Nah, itu kaki. Bukan organ dalam kan? Apalagi ini organ dalam yang kaitannya tadi dengan fungsi-fungsi organ itu. Ya. Oke, jadi kita sudah ketemu 4 kan? Ya, udah 4. Ya. Jadi pertama darah. Ya, kita ulang lagi, darah. Jadi bagus tidaknya darah itu tergantung dari makan minum yang masuk. Makan minum yang kita konsumsi. Ya. Makan minum yang kita konsumsi. Karena apa? Makan minum itu nanti dia mempengaruhi karakter. Mempengaruhi karakter. Akan terbawa ke kita. Maka kan yang bertaring ya dan lain-lain tidak diperbolehkan. Karena apa? Mempengaruhi karakter. Ya. Sama seperti misalnya orang yang biasa mengkonsumsi daging, ya, energinya pasti lebih besar. Ya. Dibanding mungkin yang nabati dan lain-lain. Tapi segala sesuatunya harus seimbang. Karena apa? Nanti kaitannya dengan struktur gigi. Ya, maka yang bagi vegetarian hanya vegetarian juga itu keliru. Karena Allah menciptakan ada gigi taring di situ. Nah, oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, ada tanya jawab enggak? Oh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya. Organ ini, ya, organ itu kan akan selalu bekerja 24 jam. Ya, organ akan selalu bekerja 24 jam. Ya. Maka dia bisa aus.
ibarat mesin kan, ya, ibarat mesin. Maka harus ada perawatan, ya, harus ada perawatan untuk pemeliharaan. Nah, ini dia namanya cing atau saripati. Dia untuk pemeliharaan. Atau regenerasi. Regenerasi. Ya, saripati, materi dasar tubuh. Ya. Jadi sebuah organ, ya, sel, jaringan segala macamnya, ya, supaya tidak mudah aus. Ya. Tidak, ya, tua itu kan dia pasti, ya. Cuma bagaimana perawatannya, pemeliharaannya. Ini kuncinya adalah di sini. Saripati ini atau cing. Apa sih ini? Dia protein. Dia adalah protein. Maka di sini protein itu dia kaitannya dengan struktur tubuh sama fungsi. Membentuknya itu, struktur tubuh itu anatominya. Ya. Anatomi bentuknya itu struktur. Kalau fungsi ya kerjanya. Fungsi kerjanya. Nah, saripati ini ya kuncinya ada dua di situ. Yang pertama, dia dari orang tua. Berarti diturunkan kan? Ya. Genetik. Nah, yang kedua dari makan minum. Jadi kalau gampangnya saripati cing itu kayak bibit. Bibit. Ya. Sumbernya dari orang tuanya kan? Betul gak? Ya. Maka anak itu dia akan mewarisi karakter, sifat-sifat, ya, termasuk nanti struktur dan lain-lainnya, ya, seperti orang tuanya karena diturunkan. Maka ketika, dan ini kuncinya ada di pabriknya. Pabriknya itu adalah apa? Ibu ketika hamil. Kandungan ya. Ada dalam kandungan. Nah, kuncinya adalah di situ. Ketika dalam masa kandungan. Ketika dalam masa kandungan, ya, harus terpenuhi dua hal. Sudah ada di papan tulis. Apa kira-kira? Kira-kira apa? Halo? Makan minum, terpenuhi nutrisinya untuk ibu hamil. Karena ibu hamil itu berarti kan dia ada dua yang harus apa maksudnya? Dia dalam tanda kutip nafkahi lah ya. Dirinya sendiri dan janinnya itu. Jadi kalau ibunya sendiri sudah kurang gizi, ya, kurang gizi, dia di sini berarti kuncinya, ya, makan minum, ya, otomatis anak juga kurang nggak? Kurang. Ya. Kuncinya di situ. Nah, perhatikan di sini. Makan minum tadi, ya, di antaranya ada protein, ada yang membentuk struktur tubuh, struktur, anatomi, ada yang membentuk fungsi. Maka ketika gizinya kurang, ya, maka anak janin juga akan lemah daya tahan tubuhnya, antibodinya. Ya. Bahkan mungkin bisa terjadi misalnya ketidaknormalan bentuk fisik. Ya. Karena apa? Nutrisinya kurang atau tidak terpenuhi. Bisa berat badannya
mungkin rendah ya atau kurang, atau secara fisik dia kurang sempurna. Karena apa? Gizinya tidak terpenuhi atau kurang. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Sudah ada di dalam. Yang pertama makan minum, yang kedua apa? Pikiran. Kita adzan dulu. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi untuk ibu hamil tadi yang pertama nutrisi, gizi terpenuhi dulu ya, makanan yang bergizi. Yang kedua adalah apa? Pikiran ya, emosinya dijaga ya, supaya apa? Stabil, tenang. Maka janin pun dia akan tenang. Kalau ibunya ini emosinya dia nggak, jadi mungkin gizinya terpenuhi, ya, tapi dia pikirannya tidak tenang, ya, emosinya dan labil, maka juga akan mempengaruhi terhadap janin, ya, bisa nanti juga anaknya jadi minderan, ya, kurang percaya diri dan lain-lain. Maka kuncinya ya pabrik orang tua ya, jadi terutama ibunya ya, karena dia nanti yang menutrisi janin sama dirinya sendiri, maka dipenuhi gizinya sama emosinya. Nah itu kan otomatis yang bertanggung jawab adalah suaminya kan, yang mencari nafkah dan lain-lain ya, di situ. Nah, maka kalau kualitas nutrisi kemudian emosinya dia tenang ya, maka janin pun, bayi pun insya Allah akan sehat ya, antibodinya juga akan kuat dan lain-lain. Nah kemudian ketika anak itu sudah dilahirkan ya, ketika anak itu sudah dilahirkan, berarti kan harus tadi dirawat, dipelihara, maka lewat makan minum ya, nutrisi, makan minum tadi ya, untuk apa? Tumbuh kembangnya ya, tumbuh kembangnya, fase-fase bagaimana bayi itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, keaktifannya, kecerdasannya dan lain-lain. Itu karena dia sudah keluar dari rahim, maka yang terjadi adalah apa? Itu tadi, makan minum. Makanya di Islam itu dianjurkan untuk menyusui sampai usia berapa? 2 tahun. Satu, kebutuhan gizinya, nutrisinya. Yang kedua, kedekatan
secara psikis antara bayi itu dengan ibunya, karena akan didekap, betul nggak? Ketika dekap itu memberikan ketenangan nggak? Memberikan ketenangan terhadap terhadap bayi. Jadi secara gizi dia terpenuhi, ya. Jadi ketika hamil, ketika menyusui, maka kuncinya adalah apa? Sama. Gizi ibu itu terpenuhi, sekaligus kondisi pikiran, kejiwaannya juga harus tenang. Ya, maka akan memberikan dampak tadi, nutrisi ke bayinya itu dapat, ya. Kemudian apa? Kedekatan terhadap ibu, psikisnya si bayi ini. Nah, kemudian itu tumbuh kembangnya, segala macamnya. Ya. Jadi ketika anak itu mungkin pas saat hamil mungkin ibunya kurang dalam gini pasokan nutrisinya dan lain-lain. Nah, itu masih bisa ya untuk di counter ya atau ditambah saat apa? Ketika sudah melahirkan. Ya. Maka ASI harus sampai usia 2 tahun atau sampai baru ketika dia tumbuh gigi ya, kuncinya kan ketika tumbuh gigi baru masuk makanan tambahan. Nah, kuncinya kan di situ. Karena apa? Berarti kembali lagi ke sini nih, lambung. Ya, maka sebelum tumbuh gigi itu lambung antara bayi dengan lambung ketika dewasa itu berbeda fungsinya. Ya, berbeda suhunya. Ya, berbeda suhunya. Maka kenapa? Ya, makanan pertama ya tadi apa? ASI itu. Ketika sudah mulai muncul gigi berarti kan lambung dia suhunya sudah mulai menyesuaikan terhadap makanan yang akan masuk. Maka itu bisa dikasih makanan tambahan. Kuncinya adalah apa? Tadi untuk menambah tabungan tadi. Jadi ini genetik ini dia tabungan lah. Tabungan yang diberikan orang tua. Bagaimana supaya tabungan itu tidak berkurang? Atau ketika dia dapat pertama kali mungkin sedikit, tidak mencukupi karena ibunya sendiri katakanlah mungkin kurang gizi. Makanya apa? Begitu sudah lahir dia disupport dengan apa? Nutrisi, makan minum. Supaya apa? Modal itu dia bisa dipakai. Untuk apa? Tumbuh kembangnya anak, tumbuh kembangnya janin. Jadi tidak bisa kita lepaskan antara nutrisi tersendiri kemudian pikiran atau emosi tersendiri. Dua-duanya jalan bareng. Ya, orang kalau kurang kondisi lapar juga cenderungnya apa? Mudah marah nggak? Betul kan? Begitu dapat makanan nutrisi, ya, jadi tenang. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara nutrisi dengan tadi pikiran atau emosi dan lain-lain. Maka kuncinya adalah di situ. Jadi genetik yang bagus, ya, genetik yang bagus, bibit yang bagus, ya, bibit yang bagus. Nah, maka akan menghasilkan pohon yang bagus. Ya, kuncinya di situ kan, bibit yang bagus akan menghasilkan pohon yang bagus. Ya, tergantung nanti bagaimana tanahnya. Ya, bagaimana kondisi flora usus itu bakteri yang ada di dalam tanah. Ya, kemudian tentang maka cari yang subur dan lain-lain. Ya, kuncinya adalah di situ, menghasilkan keturunan dan lain-lain. Anak itu berkualitas, artinya antibodinya, imunitasnya kuat. Ya, kemudian mental, psikisnya dia juga stabil dan lain-lain. Kemudian di sini, jadi kesimpulannya adalah antibodi itu terbentuk ini tadi, ketika sirkulasi darah lancar. Ya, ketika sirkulasi limfatik, kelenjar getah bening lancar bersirkulasi, pikiran tenang, itulah antibodi. Ya, jelas. Jadi kuncinya adalah darahnya lancar, sirkulasi darah lancar. Ya, berarti kaitannya dengan tadi kualitas sama kuantitas darah. Kualitas kuantitas darah sumbernya dari mana? Makan minum. Ya,
Sumbernya dari makan minum. Ya. Jadi makan minum yang tentunya yang bergizi, bukan makanan olahan ya, atau makanan siap saji ya. Karena nanti insya Allah waktu lah ya kita bahas tentang kaitannya dengan nutrisi dan lain-lain. Ya. Kemudian apa? Kondisi flora usus seimbang. Berarti menunjukkan bahwa sistem cerna itu bersih. Sistem cerna itu dia bagus kerjanya. Kemudian apa? Kelenjar limfatik. Ya, sirkulasi getah bening dia lancar. Kuncinya di mana? Gerak. Ya, kuncinya apa? Gerak. Karena kalau gerak itu dia menghasilkan panas, panas itu dia mendorong sirkulasi. Terbentuknya antibodi dan lain-lain. Ya. Maka bagi orang yang tadi mungkin hanya duduk, malas gerak, ya macet. Muncullah tadi pinculan di sekitar kelenjar limfa. Hanya dengan diambil atau dioperasi selesai masalah enggak? Enggak. Karena apa? Penyebabnya tidak diselesaikan. Dia di situ. Jadi kalau macetnya lama ya dia harus diambil. Tapi kalau masih baru macet, dia masih bisa sirkulasi itu masih bisa dilancarkan dan lain-lain. Kemudian apa? Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tadi sirkulasi energi. Ya, sirkulasi energi. Dia harus lancar. Kaitannya berarti apa? Dengan emosi, pikiran. Ya, dia harus tenang. Ya, pikirannya harus tenang, stabil. Maka ada yang pikiran positif, ada yang pikiran negative thinking dan lain-lain. Nah, itu akan mempengaruhi. Ya. Sama di sini. Jadi ada organ, ya. Nanti di situ sebelum organ kan ada sel ya, salah satunya kan sel. Jadi substansi dasar mikro unit yang membentuk nanti organ, membentuk jaringan, membentuk organ di situ. Di antaranya kuncinya adalah 70%, hampir 70% itu kan terdiri dari air. Maka kualitas air yang baik itu juga akan mempengaruhi kualitas sel. Nah, tinggal kita sesuaikan. Jadi makan minum itu kita menyesuaikan satu kebutuhan. Kita menyesuaikan yang kedua adalah kondisi tubuh. Yang ketiga kondisi musim di situ. Jadi misalnya sekarang lagi ngetren misalnya air yang alkali ya, pH 8 lebih dan lain-lain. Cocok nggak untuk tubuh kita? Cocok nggak dengan musim yang sekarang ini? Kuncinya seperti itu. Jadi yang baik belum tentu pas dengan karakter tubuh kita. Karena nanti makan minum itu harus menyesuaikan dengan karakter tubuh, harus menyesuaikan dengan kondisi alam atau cuaca atau musim saat itu. Jadi di situ. Jadi kalau kita perhatikan alam ini, ya, nanti buah-buahan tertentu nanti dia biasanya panennya di bulan-bulan apa saat ini. Nah, itu mulai kita perhatikan. Ya, oke. Baik. Jelas sampai di sini? Ya, tentang antibodi, ya. Makanya anak-anak jarang yang sakit, betul nggak? Karena apa? Nutrisinya terpenuhi dan dia nggak mikir kan? Artinya kan nggak mikir. Beda dengan orang yang sudah punya keluarga. Ya, mungkin secara ekonomi terpenuhi, tapi pikirannya macam-macam kan? Makanya itu tadi antibodinya juga berbeda antara anak dengan yang sudah mungkin berkeluarga dan lain-lain. Maka anak itu cenderung dunianya bermain, dunianya belajar dan lain-lain. Nah, di situ. Maka ketika habis makan misalnya daging atau segala macam, kemudian jadi kolesterolnya tinggi, ya, daging kambing kan sebentar lagi kan, nah, kolesterolnya tinggi dan lain. Tapi kenapa anak-anak itu enggak? Ya, jadi jangan salahkan daging kambingnya. Jadi apa? Sistem cerna kita yang lemah energinya. Ya, habis makan mungkin tidur, habis makan tidak bergerak. Maka yang terjadi adalah apa? Darah tidak, kan makanan akan menjadi darah, betul nggak? Kalau tidak gerak akan jadi mengendap nggak bisa disirkulasi. Itulah yang menyebabkan tadi misalnya gula darah menjadi naik, ya kolesterol naik, asam urat naik dan lain-lain. Jarang terjadi pada anak-anak kecil kan? Padahal makanannya sama kan, betul nggak? Makanannya sama. Karena apa? Pada anak-anak cenderung apa? Sirkulasinya lancar.
Ya, karena apa? Habis makan dia bermain, gerak dan lain-lain. Pikirannya juga gak mikir macam-macam. Nah, maka antibodi itu dari syaratnya. Gampang atau gampang? Pusing. Oh, pusing. Caranya ini. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ya. Berkaitan dengan pikiran kita manusia tidak lepas dari masalah. Ketika kita menemukan masalah, pada saat itu pikiran akan tersadut. Maka untuk bagaimana kalau kita tidak siap, mungkin kita bisa menimbulkan stres. Nah, itu untuk menangkal hal seperti itu gimana? Diurai curhat. Makanya kan diceritakan, dibagi-bagi curhat. Nanti untuk apa? Dicari solusinya. Maka cenderung tadi misalnya saya gambarkan biasanya sering terjadi kepada yang perempuan. Karena apa? Cenderung dipendam. Makanya ketika cenderung dipendam, maka akan semakin banyak numpuk. Jadinya apa? Macet di situ. Maka begitu masalah itu selesai, misalnya tadi kan ada ujian, ya, begitu udah selesai, ya udah terurai kan. Maka itu tadi diceritakan, curhat segala macam. Banyak kasus-kasus seperti itu. Cukup? Sebentar. Enggak begitu dengar. Iya, gimana? Itu ada kotoran-kotoran yang di dalam darah itu. Ya, sisa metabolisme ya. Itu cara bersihnya apa? Ya salah satunya, ya kan. Kemudian keringat, lewat keringat kan, lewat BAK, BAB, ya di situ. Kemudian bisa tadi, bisa lewat bekam. Cuma kalau bekam syaratnya itu tadi, energinya terpenuhi, darah secara kuantitas dia juga cukup. Jangan secara kuantitas dia kurang, kemudian dibekam. Maka kadang kita dapetin, karena ini tibu nabawi lah ya. Jadi semua penyakit bisa dibekam. Maka justru kebanyakan yang ada di Indonesia ini adalah kontraindikasi bekam, rata-rata sebetulnya. Banyak yang kontraindikasi bekam. Ya. Karena apa? Cenderung kondisi-kondisi tubuhnya lembab. Ya, cenderung energinya lemah. Karena apa? Pola makan dan pola gerak di situ. Maka kalau kita kaji tentang bekaman ketika darah itu bergejolak, berarti kaitannya nanti dengan alam. Kembali lagi, maka manusia itu adalah miniatur alam. Maka tadi saya sampaikan, misalnya makanan pun menyesuaikan dengan apa? Dengan musim saat itu. Terus kondisi tubuh kita membutuhkan atau tidak. Bukan sesuatu yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Oke, baik, cukup. Satu lagi. Gimana? Penyebab? Oke. Darah itu kan terbentuk dari makanan sama minuman, betul? Ya. Makanan itu membentuk sel darah. Minuman itu dia membentuk plasmanya, airnya. Jadi satu bisa karena kurang minum, dia jadi pekat. Yang kedua, berarti ini kan dari makanan. Yang kedua, dia dari pikiran atau emosi. Ya. Sifat marah memanaskan darah enggak? Akan memanaskan darah. Kalau darah itu panas, jadi seperti kita memasak air. Ya. Akan mendidih, betul nggak? Berkurang nggak? Airnya nanti berkurang nggak? Akan berkurang. Sama seperti itu, karena darah itu
juga 55% unsurnya adalah plasma, air. Maka ketika emosi dia juga akan berkurang. Kemudian apa? Keringat yang berlebih, udara panas dan lain-lain. Maka cenderung apa? Dehidrasi. Ya. Maka kadang kalau mungkin dulu ya kita upacara kan, berdiri kan, panas, ada yang jatuh pingsan. Ya itu tadi. Karena apa? Penguapan darah jadi pekat yang ke otak, nutrisinya tidak sampai, pingsan. Penyebabnya banyak. Ya, atau makan minum yang menyerap air. Contohnya apa? Roti, kue. Ya. Oke. Ada minuman. Ya, kita celupin roti. Airnya berkurang nggak? Terserap nggak? Terserap. Itu juga yang akan terjadi di dalam tubuh. Nah, di situ. Jadi unsur airnya akan berkurang. Atau bisa karena mungkin dehidrasi, ya kan, diare atau segala macamnya. Itu yang bisa menyebabkan. Jadi banyak faktor sekali. Maka kuncinya kembali lagi ya tadi, makan minum, ya, yang sesuai dengan musim, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Oke, baik, cukup, cukup ya. Jelas ya. Jelas ya. Jadi sebelum closing ya, kuncinya adalah di sini. Kita ulang kembali ya. Kualitas darah, ya, kualitas dan kuantitas darah, ya. Kemudian yaitu dengan makan minum, ya. Kemudian kelenjar getah bening, sirkulasinya harus lancar, yaitu apa? Dengan gerak, ya, sama pikiran tenang. Pikiran tenang. Maka salah satu ya manfaat dari gerakan sholat, ya, ada ruku, ada sujud, betul nggak? Ya, dia mengkaitkan dengan apa? Tulang belakang, kaitannya dengan otot, saraf, meridian, sendi-sendi. Nah, itu salah satu juga apa? Untuk menaikkan antibodi. Asal betul. Ya. Kemudian apa? Gerakan-gerakan wudu. Ya, gerakan-gerakan wudu kan juga sama. Air, kemudian ada sentuhan. Ya, ada sentuhan ringan. Ya, itu juga tujuannya apa? Untuk mengaktifkan kelenjar getah bening, mengaktifkan sirkulasi darah, mengaktifkan tentang meridian, jalur-jalur saraf yang ada di dalam tubuh. Supaya apa? Bersirkulasi. Itu kali 5. Yang wajibnya kan, belum yang sunnah. Oke, jelas sampai di sini? Dijelaskan makan dan minum sesuaikan dengan musim itu. Nanti ada penjelasan tersendiri terkait dengan waktu. Itu kan perlu materi terpisah. Contoh misalnya kita di ruangan yang seperti ini, ya, ber-AC. Kemudian tadi cenderungnya mendung atau panas? Ya, mendung kan? Cenderung mendung ya, ya kan? Cenderung mendung. Udara cenderung dingin, nggak panas banget. Cenderung lembab. Maka hindari makanan yang sifatnya lembab. Makanan yang sifatnya lembab. Lembab itu adalah segala sesuatu yang membuat gigi kita itu kotor. Ya, itu cirinya, membuat gigi kita kotor. Ya, atau yang berlendir, itu ciri khas lembab itu yang berlendir yang membuat gigi kita kotor. Contoh kayak buah, ya, itu lembab. Maka tidak cocok untuk kondisi saat ini. Oke. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.